Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah pengajian warga tahunan yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga dengan sehat ini kita bisa memaksimalkan aktivitas kita yang terutama adalah beribadah kepada Allah. Malam hari ini kita bisa hadir di majlis ini, di majlis ilmu dalam rangka untuk talibul ilmi. Mudah-mudahan kajian demi kajian yang panjenengan hadiri, ikuti, simak, itu menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, itu yang paling penting. Malam ini spesial, ini perdana ya perdana dengan rekaman ya, pakai YouTube ya. Memang sekarang sudah zamannya di medsos ya. Tapi bagaimanapun beda ya. Menyimak kajian lewat online dengan offline itu beda. Keberkahannya itu memang ada di majlis seperti ini. Inilah yang membedakan ilmu dalam pandangan Islam dan dalam pandangan dibandingkan dengan Islam. Kalau selain Islam tidak mengenal kemanfaatan, tidak mengenal keberkahan. Ya, kalau di Islam kan ada keberkahannya. Keberkahannya bagaimanapun itu ya ada di sini. Bukan berarti bahwa melihat dengan online itu tidak ada manfaat, tetap ada manfaatnya. Sebagaimana saya juga sama, ya saya menyimak dari ustadz-ustadz yang senior ya, yang lebih ilmunya itu saya juga menyimak. Selain saya membuka kitab-kitab rujukan, juga saya menyimak dari para asatidzah yang ilmunya tentunya tidak diragukan lagi. Bapak-bapak yang saya hormati, ada berita yang sangat memprihatinkan tentunya pada pekan ini secara berurutan ya. Yang satu berita di Trans TV ya, di mana membuka mengabarkan informasi yang ada di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur ya. Kemudian disusul dengan demonstrasi besar-besaran ya. Ya memang kalau dilihat dari tayangan, saya sih tidak lihat langsung ya, beberapa potongan memang perlu diluruskan juga ya tentang pemberitaan seperti itu. Akhirnya membuat gaduh ya, mendegradasi pesantren dan memeratakan pesantren. Ya memang sekarang ini dunia pesantren ini mendapatkan ujian yang luar biasa ya. Dari data Kemenag saja, semakin tahun semakin kesini ini minat warga untuk ke pesantren itu semakin menurun. Ya, itu menurun memang. Sehingga pesantren-pesantren besar ini memang sudah banyak yang ya menurun ya. Besar ini mungkin karena pemberitaan, adanya kasus-kasus seperti itu. Namun demikian ini kita perlu luruskan. Nah, nggak lama setelah itu ada peristiwa lagi yang kemarin yang terjadi di Lebak, Banten seperti itu ya. Di mana ada seorang siswa SMA kemudian ditegur oleh kepala sekolah karena merokok
Ya, entah mungkin secara refleks ya, kepala sekolah itu, tapi mungkin bahasanya, informasinya bisa jadi berlebihan, sehingga menimbulkan demonstrasi, bayangkan ya. Demonstrasi sampai bagaimana, ini kan satu hal yang biar naif, memprihatinkan, mengerikan. Ada siswa yang merokok dihukumi oleh kepala sekolah, terjadi demo 630, semua siswanya itu demo mogok sekolah, masya Allah ya. Jangan kan banyak yang guru, saya sebagai guru, saya 20 tahun kepala sekolah. Sebelum saya 20, kalau ngajar ya sebagai pendidik saya 25 tahun. Soal itu ngeri sekali sekarang itu ya. Dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana, seperti itu. Ya. Bayangkan ketika kita zaman sekolah dulu, ya mungkin kita sering mendapatkan perlakuan dari guru, tapi kan tidak ada masalah, ya. Bahkan kalau misalnya ngadu sama bapaknya malah ditambahi, begitu ya. Seperti itu. Malah tambahi, ya. Sehingga guru ini menjadi gamang ketika ingin mendisiplinkan, seperti itu ya. Ya. Nah, saya pernah pengalaman ketika tahu 15 tahun yang lalu sebelum pondok itu ya. Sebelum ada pondok, saya kepala MTS, saya selalu keliling itu. Ada informasi katanya siswanya itu apa? Merokok. Ada 15 siswa, saya panggil. Memang saya nggak berani untuk fisik. Saya selama 20 tahun kepala sekolah, saya alhamdulillah tidak pernah dengan fisik, apalagi menampar, enggak. Ya saya dipanggil semua dan disuruh nulis, saya kasih tugas untuk menulis satu lembar folio bolak-balik. Isinya apa? Saya berjanji tidak akan merokok lagi. Saya berjanji terus sampai habis. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari mengetahui wali murid. Harus jujur, saya bilang, nih kamu jangan pura-pura, harus orang tua yang datang. Setelah itu besoknya suruh kembalikan. Saya tanya satu-satu, ini benar gak? Ini bapakmu yang nanda tangan? Iya. Ada satu siswa. Terus saya tanya, terus bagaimana bapakmu? Wah, diajar pak saya. Lah ada lagi siswa, gimana bapakmu sikapnya? Biasa mawon pak. Loh kok iso? Kan tanda tangan bapakmu ya. Bapakku lo boten saged ngoco kok. Iso tanda tangan ya, ada juga seperti itu. Wah, memang banyak hal lah. Sebagai guru itu mungkin apa namanya, kenangan-kenangan gitu ketika kita bertugas seperti itu. Bapak Ibu yang Ibu nggak ada ya, Bapak yang saya hormati, malam hari ini kita ingin membahas satu tafsir terkait masalah pendidikan. Bahwa kewajiban mendidik itu bukan guru, kewajiban itu bukan dari ustadznya di pondok pesantren, bukan. Kewajiban utama adalah dari orang tua, keluarga. Ya. Para praktisi pendidikan membuat semacam sebuah teori lah, fakta di dalam pendidikan. Setiap anak yang bermasalah di sekolah itu pasti bermasalah di rumah. Cocok betul Pak? Setuju betul Pak? Bapak Banggi? Begitu. Setiap anak yang bermasalah di pesantren, 8 tahun saya mau pesantren, mesti dia ada masalah, punya masalah di rumah, di keluarga. Seperti itu. Sehingga memang pendidikan keluarga ini yang paling penting. Karena itu ketika kami menerima apa namanya santri baru, kemudian ada khutbah wada disampaikan kepada wali murid. Saya bilang ini jenengan menyerahkan putra putri panjenengan ke pondok, jangan seperti panjenengan menyerahkan sepeda motor ke bengkel. Terserah bengkelnya, tidak seperti itu. Ini anak kan bukan sepeda motor yang rusak, bukan, saya bilang. Bukan mobil yang rusak. Ini adalah putra panjenengan.
Artinya bahwa kewajiban mendidik tetap itu pada orang tua. Karena itu mohon bantuannya, panjenengan juga ikut mendidik juga. Ketika panjenengan sudah menyerahkan ke pondok, berikan kedaulatan pondok, kedaulatan sekolah untuk mendidik. Jangan banyak protes, jangan banyak mencampuri urusan sekolah dan pondok pesantren. Mohon maaf, saya 8 tahun mengelola pondok. Kalau ada wali santri banyak ngatur, banyak protes, banyak kritik, biasanya santrinya nggak lama. Dan biasanya santrinya setelah itu, ya tidak berhasil. Nggak ada keberkahan. Nah inilah bedanya pendidikan dalam Islam. Beda dengan pendidikan yang selain Islam. Ada konsep keberkahan di sana yang tidak ditemui di dalam pendidikan yang selain Islam. Nah ini saya ingin menyampaikan. Kembali lagi bahwa kewajiban mendidik adalah dari orang tua. Ya. Kadang-kadang kan orang tua itu dulu sering nakut-nakuti sama anak. Kalau anak yang nakal, gue tak podono, gue. Ya. Kan begitu ya. Ada orang tua, anak saya di nomor 1 pintar masuk SMA negeri mana, yang nomor 2 kuliah di UGM, yang nomor sekian di mana. Anak kelima ini karena orangnya agak nakal dan otaknya kurang, tak pondok. Sehingga pondok itu mendapatkan yang sisa-sisa. Mestinya kan justru yang pintar-pintar yang itu diserahkan ke pondok. Residu. Begitu. Ayat yang akan kita bahas malam hari ini sebuah ayat yang populer. Makanya saya ulangi lagi, kita kaji lagi supaya kita lebih memahami tentang pendidikan ini. Islam di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ternyata sudah memberikan konsep pendidikan yang sempurna, ya, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, Masya Allah, ya, Imam Ghazali dan lain sebagainya, ya. Kemudian mereka membuat buku-buku kurikulum di dalam pendidikan. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari siksa api neraka. Wakuduha, yang bahan bakar neraka itu anas wal hijarah, berupa manusia dan batu-batu. Ada yang dikatakan batu al hijarah di sini yang adalah berhala yang disembah. 'Alaiha malaikatun giladun syidad, di dalam neraka itu ada para malaikat gilad yang galak, marah, syidad, keras. La ya'sunallaha, di mana para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya tidak pernah membangkang perintah Allah. Ma'amarohum, apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Surat At-Tahrim itu surat ke-66. Sebelumnya adalah surah At-Tolak, surat yang ke-64. Berarti ini tentang konsep pendidikan keluarga. Ya, Masya Allah. Ya. Surat At-Tolak itu kaitannya dengan masa konflik keluarga. Kemudian pada surat At-Tahrim ini tentang bagaimana pendidikan keluarga. Ayat atau surat At-Tahrim ini dimulai dalam satu kalimat, ya ayuhan nabi, seruan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, di mana Rasulullah ditegur oleh Allah dalam urusan bagaimana menyelesaikan masalah istri-istrinya. Kemudian pada ayat ke-6 ini khusus diberikan di hitobnya kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini jelas sekali kalimatnya merupakan perintah secara jelas, secara lugas kepada orang tua untuk mendidik anak. Insyaallah. Mari kita simak di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat yang pertamanya, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, untuk nabi. Kemudian pada ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, ini diperuntukkan kepada kita semua umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Ya. Qu anfusakum, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Bagaimana Ibnu Abbas menafsirkan? I'malu bi ta'atillah. Menjaga dari siksa api neraka dengan apa? Laksanakanlah, amatanlah di dalam rangka taat kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan tinggalkan maksiat kepada Allah. Bukan hanya diri kita. Ingat, kita punya istri, punya anak. Jangan biarkan anak istri kita itu ya terkena atau masuk ke dalam siksa api neraka. Karena itu wa ahlikum, dan ingat juga siapa? Keluargamu. Ya. Keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari siksa api neraka? Ya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kata Sayyidina Ali, ya, di dalam tafsir disebutkan, alimuhum wa addibuhum. Ada sahabat bertanya, bagaimana menjaga keluarga anak istri dari siksa api neraka? Kata Ali dalam kalimat yang sangat pendek, sederhana, tapi mencakup semuanya. Alimuhum, ajari mereka ilmu, wa addibuhum, ajari mereka adab. Ilmu, adab. Insyaallah. Ya. Alimuhum wa addibuhum. Alimuhum mungkin yang dimaksud adalah pengajaran, wa addibuhum pendidikan. Makanya ada istilah pengajaran dan pendidikan. Sekarang banyak guru itu bisanya mengajar tapi tidak bisa mendidik dalam artian khusus. Gini betul. Nah, padahal guru itu kan bukan hanya mengajar, utamakan pendidikan, makanya pendidikan. Ya. Seperti itu. Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Pengajaran. Meskipun begitu, sebenarnya pengajaran dan pendidikan itu hakikatnya tidak bisa dipisah jadi satu kesatuan. Ya, dari satu kesatuan. Nah, ini penting Bapak Ibu.
harus disadari oleh para orang tua. Lagi-lagi bahwa kewajiban mendidik anak itu adalah pada orang tua. Tadi, alimuhum, ajari mereka ilmu, wadibuhum, dan ajari mereka adab. Kemudian di dalam hadis sahih, satu hadis yang cukup populer, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya tentang orang yang dipimpin. Fal imam alladzi 'alan nas ra'in. Seorang pemimpin di masyarakat, ya, dia harus melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, wa huwa mas'ulun anhu. Dia akan ditanya bagaimana dia menjalankan amanah sebagai pemimpin. Ya. Makanya jangan dikira gampang. Ada seorang sahabat ditegur sama Nabi. Nabi tahu ada orang ini soleh tapi tidak siap orang sudah bisa memimpin. Meskipun dia soleh, baik ibadahnya, karena dia tidak lain, kamu nggak bisa memimpin. Tidak diberi amanah oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Kemudian Nabi beri nasihat, kamu jangan ada berambisi untuk memimpin. Kenapa? Awaluha, bahwa kepemimpinan itu pertama diinginkan oleh banyak orang, wa akhiruha ad-daw. Terakhirnya apa? Dia akan merasa menyesal setelah memimpin. Oh, ternyata berat ya memimpin itu. Ya. Berat. Coba lihat, mohon maaf ya, Nadiem Makarim contoh gitu kan. Ketika dia dipilih menjadi menteri pendidikan, mesti keluarganya, ayahnya senang, bangga kan? Istrinya bangga, semua juga bangga. Ya, sekarang kena kasus seperti bagaimana? Oh, sedih sekali. Nyesel. Coba tahu gitu mah saya nggak mau jadi menteri lah kan begitu. Nyesel kan begitu. Ya mungkin ya bisa jadi benar apa yang dikatakan Pak Mahfud MD katanya kan. Ya, dia itu memang sebenarnya orang baik. Cuman kalau tidak paham tentang birokrasi, akhirnya bisa juga dimanfaatkan kan begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu. Nah ini. Lalu bagaimana terkait dengan pendidikan ini? Jadi bukan hanya pemimpin di masyarakat, baik utak presiden, menteri, kepala daerah, atau yang terbawah. Tidak. Kalau pendidikan mungkin kepala sekolah, tidak. Sampai yang terkecil pun, kata Nabi, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Setiap ayah itu juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Insya Allah. Kita ini sebagai kepala keluarga, sudah jadi kepala keluarga kan? Semua kita itu punya tugas amanah untuk memimpin ala ahli baitihi, terhadap keluarga kita. Wa huwa mas'ulun anhum. Kita sebagai kepala keluarga ini juga akan ditanya. Ya. Bagaimana bukan hanya jadi kita sebagai ayah, kepala keluarga, bukan hanya urusan sandang, pangan, paman, bukan itu. Bagaimana kita mendidik anak juga kita akan ditanya. Jadi jangan hanya kita itu asik saja dengan ibadah, ngaji sendiri, sementara istri, anak tidak diarahkan untuk menjadi soleh. Nah, karena ini keterangan dalam ayat ini dimasukkan hadis yang seperti ini supaya kita menyadari pentingnya seorang ayah, keluarga ya, orang tua mendidik anak. Ya. Saya masukkan lagi satu hadis. Ini penting. Hadis ini sahih. Mana hala walidun waladan afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian orang tua yang lebih baik untuk anaknya
Kita kan ngasih mungkin ke anak ya, baju yang bagus. Itu kan sesuatu pemberian dari orang tua. Sepatunya bagus, diberi kendaraan yang bagus, sehingga nyaman ya. Sangune sedino 200.000 misalnya. Saya ingat dulu waktu sekolah itu SD saya sangunya berapa? Selawe, Pak. 25 rupiah saya sangunya. Ya, itu gendang goreng siji itu waktu itu. Seperti itu. Ya. Kalau sudah dewasa dikit mungkin dibikinkan rumah, dibelikan apa, ya. Apa kata Nabi? Mana hala walidun waladan afdol. Tidak ada pemberian yang lebih utama yang diberikan oleh ayah kepada anaknya melebihi min adabin hasanin. Pemberian berupa apa? Pendidikan terhadap anak sehingga anak punya adab yang bagus. Katanya apa? Kalimatnya adabin hasanin. Tidak sekedar ilmu, tapi apa? Adab. Karena adab ini adalah satu kata yang meliputi pengamalan. Ya. Jadi jangan kemudian kita perkecil makna adab itu sekedar sopan santun. Apa? Unggah uguh gitu ya, apa? Unggah uguh namanya. Tidak. Tidak sekedar bahasa kromo, tidak. Itu juga masuk. Tapi adab itu adalah merupakan kata yang meliputi ilmu, iman, dan amal. Ini dari Syekh Najib Alatas mengatakan begitu. Ilmu, iman, amal. Itu namanya adab. Adab itu apa? Adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, dan lain sebagainya. Itu. Adab kepada tetangga, jadi adab. Ini secara luas maknanya. Karena itu, ya, para ulama, ya, itu sudah menyusun kurikulum tentang bagaimana tentang masalah adab itu. Ada 2 buku kajian tentang adab ini penting, ya. Yaitu saya Al-Jarnuji, pernah dengar ya? Ini Al-Jarnuji. Al-Jarnuji ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Di setiap pondok di Indonesia itu mesti diajarkan, di tempat kami juga diajarkan. Ta'limul Muta'alim, ya. Jadi bagaimana mengajar kepada al-muta'alim itu santri. Mengajarkan kepada santri tentang bagaimana belajar, bagaimana menghormati guru. Ada satu kalimat yang saya hafal karena saya sering mengajar ini tentang ta'lim muta'alim kepada santri saya. Jadi kalau Selasa malam saya ngistri santri putra, Rabu malam saya ngistri santri putri, saya sendiri. Karena apa? Core dari pendidikan pondok adalah adab. Ya. Core pendidikan pesantren utama itu adalah adab, bagaimana menggunakan adab. Ada satu ungkapan dalam kalimat itu, dan ini semua pondok dapat. Meskipun yang ngarang ini, Syekh Al-Jarnuji ini adalah mazhab Hanafi. Tapi di pondok-pondok yang ada meskipun Syafi'i menggunakan kitab ini, Ta'limul Muta'alim, saya nggak bawa kitab. Fa'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yanta'uf bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa ta'dibil ustad wa tauqirihi. Saya hafal. Seorang murid santri talibul ilmi tidak akan bisa menerima ilmu, tidak akan bisa mendapatkan ilmu wala yanta'u bihi, atau dia punya ilmu tapi dia tidak akan bermanfaat dengan ilmunya. Nah, inilah kata bermanfaat yang tidak dikenal dalam pendidikan syariat Islam. Wala yanta'u bihi, tidak akan memberi manfaat ilmunya kepadanya itu. Dalam kalimat ini mungkin barokah itu loh manfaat. Illa bi ta'dimil ilmi wa ahli, kecuali dia mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu. Mengagungkan ilmu berarti bahwa ilmu itu ada sesuatu yang berharga.
Wa ahli, ya pemilik ilmunya itu, penggarangnya itu. Wa ta'limil ustad, dan mengagungkan ustad, wa tauqiri, dan memuliakannya. Ya. Jadi penting konsep memuliakan ustad, memuliakan ustad, mengagungkan itu penting. Jangan disalahpahami. Ya. Ya, jangan kemudian budaya misalnya, mohon maaf, satu contoh memuliakan ibu dengan cium tangan, dan semua harus cium tangan. Ini penting. Ya. Dan saya minta, mungkin kalau di kampung saya Pak, Bu, namanya anak kepada orang mesti cium tangan. Kalau di sini kan enggak kan gitu. Ya, cium tangan. Ini penting, Mbak. Jangan dianggap bahwa oh itu lebay, itu nanti gulu. Mau mengagung, enggak gitu konsepnya. Ya. Karena itu akan ada bedanya. Mengagungkan apa namanya? Ilmu, memuliakan ustadznya. Ya. Jadi ada seorang kiai baru yang dia disuruh, dia itu sebagai menantunya disuruh apa? Menata kembali pondok pesantren. Kemudian dia rubah lagi kembali, yaitu mengamalkan kitab Ta'limul Muta'alim. Ketika kiai ini masuk pesantren, padahal kiai masih muda, lebih muda dari saya. Ya. Jadi santrinya itu lagi main bola, ada yang main bola, ada yang main voli. Ketika kiainya masuk pondok ke lapangan, ke pondok itu, dan semua terdiam, semua berhenti, Pak. Yang bal-balan berhenti, yang apa namanya poli beli, dan menyambut kiainya itu, dan dengan apa? Tidak berani menatap. Jangan dianggap sesuatu yang lebay kalau dari situ ya. Itu ya bentuk taukir tadi, memuliakan, ta'dimul ustadz, mengagungkan. Nah, kita kan sering kan mendengarkan, jadikan murid itu sebagai teman katanya, sebagai sahabat. Lu kok piye sahabat? Berarti statusnya kan sama. Lah kita kan selalu mengiyakan kata-kata itu. Ya jelas beda lah, Pak. Guru sama murid, ya jelas beda. Kalau akhirnya apa? Guru sebagai sahabatnya teman, yang ada apa? Kan gitu ya. Teman plak-plak ngono kan ya. Kurang ada takdimnya sama guru. Saya ingat ketika saya kecil itu ya. Ketika saya SD itu. Kalau kita mungkin kemarinnya itu ketemu dengan guru kita SD aja. Ini bukan ustaz lah ya Pak, ya menurut saya Bu, guru umum lah. Kita seneng, ketemu malu kan sampai kita lari, saking apa hormatnya sama guru. Jangan merasakan begitu nggak Pak? Seneng gitu. Kita hormati betul guru itu, Masya Allah. Ya, langsung lari. Ya takut, dia sungkan kepada guru. Nah sekarang ya Allah, murid ketemu guru, apa nyapa jajah tidak, naik motor disalib saja, apa enggak apa? Lah ya Allah. Memang begitu nih, masalah adab itu penting. Sekarang di Indonesia itu bukan kurangnya orang cerdas, bukan kurangnya, yang kurang adalah ini, the loss of adab disebutnya, kekurangan adab. Seperti itu. Ya. Ini miris sekali saya itu kemarin itu kejadian. Ada seorang kepala sekolah, orangnya jelas baik, jadi kan bisa pirsati kan. Orangnya ketegasan itu akhirnya disalahpahami sebagai kejam, sebagai galak, kan ngawur kayak begitu. Bayangkan dengan guru-guru kita seperti apa mengajar kita. Nah, ya mungkin karena itulah pemikiran-pemikiran Barat dimasukkan di dalam kurikulum di sini. Dulu tidak ada kan bagian undang-undang perlindungan anak, lah itu kan masalahnya. Bukan berarti bahwa itu tidak ada manfaat juga, karena ada juga guru yang berlebihan memang. Kan begitu. Sehingga terjadi gamang, sehingga guru dipidana, Masya Allah. Nah itu tadi. Tidak akan bermanfaat ilmunya itu kalau dia tidak mengagungkan gurunya. Demikian juga orang tuanya. Ya. Orang tuanya gimana? Karena dia punya uang, dikit-dikit mempidanakan guru, gimana rusak nih pendidikan kalau begini caranya? Insya Allah, sedih saya itu. Baru kali ini kan ada
seorang murid jelas kerokok, didukung oleh 630 siswanya. Mogok coba, tidak akan sekolah kalau kepala sekolahnya belum dipecat. Wah, ngeri itu. Agak ngeri. Udah gitu didukung oleh gubernurnya. Masya Allah, Anda ini netizen itu tidak bersuara, apa jadinya? Banyak guru-guru yang akan dipidanakan. Karena itu sekarang kita sering dapat saksikan di medsos, ada guru, siswanya tiduran di lantai, kakinya diangkat, guru di waploi. Itu ada kan ya, dibiarkan. Gak berani kayak begitu. Guru tidak berdaulat, sekolah tidak berdaulat. Sedih saya itu. Maka saya ingin menyampaikan hal yang seperti itu. Bagaimana mendisiplinkan anak? Ternyata Nabi punya konsep juga tentang itu. Ya. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, murru abna'akum bisolah lisab'in. Kalimat lain makan alimu auladakum. Ajari, perintahkan anakmu sholat kalau sudah umur 7 tahun. Jadi anak umur 7 tahun itu harus diperintahkan sholat. Mau urung cicile orang apa-apa. Anak 7 tahun itu wajib sholat apa tidak, Pak? Saya tanya, Pak. Wajib nggak? Anak umur 7 tahun, anak itu wajib nggak sholat? Enggak. Karena belum balik. Karena wajib kalau sudah balik. Tapi Nabi merintahkan murru abna'akum bisolah indi sab'in. Berarti itu wajibnya untuk siapa? Orang tua merintahkan anaknya kalau 7 tahun anak dikonsolat, Pak. Jadi kalau pas maghrib anak ada yang berkeliaran di perapatan, ada yang di mana, yang dosa siapa? Orang tua. Coba bayangkan. Wadribuhum liasrin. Masya Allah, kalimatnya jelas. Kalau anak sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, wadribuhum. Bayangkan Nabi orang yang begitu lembut kepada anak, wadribuhum, kalimatnya pukullah anak itu. Nah, tapi kan kalau dengan konsep hak asasi manusia, konsep barat, ini melanggar hak asasi manusia. Di barat itu ngeri, Pak. Orang anak itu bisa mempidanakan orang tua, bisa kena pasal, begitu, ya. Ketika sudah dipasal nggak bisa, orang tua menyuruh begitu sekali bisa dipidana itu di barat. Wadribuhum, pukullah anak itu. Tapi kita juga harus pahami ini, jangan dipahami letterlek. Perintahkan dulu dari umur 7 sampai 10 ada berapa tahun, Pak? 3 tahun. 3 tahun kali 1 tahun berapa? 365 hari. 365 hari kali berapa? 5 kali. Sholatnya sehari kan 5 kali kan? Kali 5 kali 365 dikalikan 3 berapa? 6.000 sekian kali. Artinya apa? Kita itu hukuman fisik itu adalah alternatif terakhir. Ya. Sudah nggak kita berikan 6.400 sekian kali. Nak sholat. Ini ancan wis ngono kuwi 6.000 lebih kita memerintahkan umur 10 inci badal baru wadribu. Artinya apa? Boleh memikul anak. Tapi itu alternatif apa, Pak? Terakhir. Nah, ini boleh. Tapi dalam hukum juga ada aturannya. La tadribul wajah. Jangan pernah memukul wajah. Nggak boleh itu, Pak. Itu kata Nabi. Termasuk kepada istri. Jangan pernah mukul wajah. Nampar istri. Saya ingat ketika saya mau nikah. Saya dinasihati sama ayah saya. Pesan Bapak satu ya. Jangan pernah nampar. Gitu, Pak. Saya pegang Pak itu kayak gitu. Jangan pernah nampar. Karena memang larangan. Mun saya wengi, orang yang sudah sekali dapat itu akan gampang aja. Karena
Makanya bagaimanapun saya tidak setuju kalau yang berpenampar itu guru nggak boleh. Karena larangan la tadribul wajah, jangan sekali-kali memukul wajah itu. Yang lain boleh. Makanya wadribhum itu dengan alat boleh. Jangan pernah kenal Muhammad Al-Fatih ya, yang membuka Konstantinopel kan, seorang raja umur 23, bayangkan, luar biasa. Umur 23 itu dia bisa menjadi raja Turki Utsmani ya, yang bisa membuka Konstantinopel. Karena didikan orang tuanya luar biasa, meskipun dia anak putra mahkota tapi dididik dengan keras. Ayahnya sang raja tidak mampu untuk beli, dia carikan guru terbaik Surah Al-Fatih, namanya Syekh Samsuddin. Muhammad Al-Fatih kecil itu bandel, Pak. Ya. Karena bandel, gurunya dipanggil, wahai Syekh Samsuddin, anaknya Al-Fatih ini di sampingnya waktu masih kecil lah, masih balita. Ya, masih anak-anak lah. Saya titip anak saya untuk dididik, ini bekalnya dia bawa sebilah kayu ukuran 1,5 meter. Bawa nih, ini saya bekali Anda dengan pukul. Masya Allah, seorang raja, bayangin. Jadi kalau macam-macam ini Al-Fatih, udah sabet aja tuh. Bayangkan anak raja seperti itu. Karena kalau anak itu dimanja, apalagi dibela, keburukannya itu akan semakin gampang. Loh, banyak kejadian, Pak. Seorang orang tua yang selalu membela cucunya, ya, dikit-dikit gurunya dimarahi karena cucunya ini mungkin, jadinya itu nggak beres. Ya. Meskipun kita sebagai apapun, jangan. Nah, kejadian kan sebulan yang lalu di yang mana tuh? Di Sumatera kan. Seorang bupati akhirnya apa? Karena anaknya ditegur, SMP juga kan itu ya. Ya, pecat lah. Seperti itu. Masya Allah, viral. Sekarang begitu. Ya Allah, hampir saja terjadi itu kemarin ya. Kalau tidak disuarakan netizen, wah ngeri Pak itu kan begitu. Ya. Pak Babang pernah menghadapi kayak begitu, pernah nggak Pak Babang? Saya tanya. Sebagai kepala sekolah, nggak pernah? Ya. Hampir. Kenapa? Dengan cara-cara. Iya, dengan cara biasa. Kalau saya memang tidak biasa dengar sejak awal. Ya, insya Allah bisa diadu dengan penyadaran, dengan pendekatan. Ya. Makanya saya sampaikan kepada guru-guru saya, jangan pernah ada yang menghukumi dengan kekerasan fisik. Ya, jangan pernah ada penggundulan. Zaman saya banyak digundul, Pak. Gelar bahasa digundul. Saya nggak setuju dengan gundul. Ya. Alhamdulillah. Ya. Santri kami, yaitu dengan pendekatan, kasih sayang. Bisa. Ya. Karena kalau dengan kekerasan, imbasnya nanti kepada adik-adiknya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. 8 tahun saya memimpin pesantren, ya minim sekali tentang bullying. Di tempat lain mana banyak tentang bullying, di pondok banyak, Pak. Alhamdulillah tempat kami. Karena memang saya jauh sebelum pesantren, saya belajar tentang parenting, Pak. Kepada Eli Risma, Bulu Eri Firman, kepada Paul Adim, kepada Ayah Edi dan sebagainya. Saya belajar dulu. Ini seperti ini. Tapi bagaimanapun, ketika ada guru menghukum siswanya, kemudian dipidanakan, saya juga menolak sekali itu. Marah banget saya. Jangan. Bagaimanapun guru itu tetap harus dihormati, harus dijaga kedaulatannya. Rusak nanti, Pak. Yang rusak, ya pendidikan yang anak-anak ke depan seperti itu. Insya Allah. Ya. Kan banyak tuh pejabat-pejabat malah seneng sama gurunya yang galak malah. Kalau gurunya nggak galak kan saya bisa begini karena gurunya galak, katanya kan seperti itu. Kan nggak ada kan kita sebagai guru dendam sama guru, nggak ada kan dulu kan seperti itu. Ya namanya guru tetap ada kelemahan. Lah di dalam kitab Ta'lil Mutalim saya katakan seperti itu. Apapun kelemahan guru itu jangan sampai kamu buka, jangan kamu marah dan jangan kamu apalagi dendam. Guru itu kan manusia, Adam. Itulah maksud dari memuliakan guru itu, jangan sampai ada keburukannya kita sebar,
kita ada marah dan kita ada benci, apalagi dendam kepada guru. Jangan sampai terjadi. Lah inilah mungkin beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita semua tentang pendidikan. Ya. Lah inilah artinya kan, mestinya kan kita saling bisa membuka diri. Ada masukan kita terima. Kami juga sama. Itulah cirinya Muhammadiyah itu beda di situ, Pak. Dia terbuka gitu loh. Gitu. Ada masukan kita terima. Jadi jangan sampai sebagaimana kita meniru Rasulullah. Kan gak ada sahabat yang kemudian gak berani. Mereka protes juga pada Rasulullah, memberi masukan pada Rasulullah. Kan begitu. Ketika mau misalnya mau perang aja, Nabi memberikan kesempatan. Ayo silakan siapa yang mau usul ini apa yang perlu dilaksanakan untuk siasatnya ketika perang Ahzab itu kan. Oh ya udah kita gali Faris aja. Salman Al-Farisi itu yang beriusul. Oh ya silakan. Gitu. Nah inilah beberapa hal yang Islam itu kan wasawirhum fil amri, bermusyawarah. Mestinya kan kita musyawarah seperti itu. Ya. Ya itu saja mungkin insya Allah Muhammadiyah itu beda, tidak reaktif seperti itu ya. Jangan sampai kita tetap yang salah katakan salah, yang benar katakan benar gitu. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.